meskipun orang bilang pesimis ya, tetapi saya masih tetap punya setitik harapan ya kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala keterbatasannya. Meskipun kita tahu komposisinya, kita tahu juga ada kekuatan besar seperti yang sering dibilang, tapi ya semoga saja tidak naif-naif amat lah MK itu. Angket ini kan juga maju mundur kan ini, poco-poco maju mundur cantik kan, artinya partai-partai yang kemarin syarat kan kelihatannya gampang, 25 plus minimal 2 fraksi, ya kan? Tapi kenyataannya ketika satu partai sudah menyatakan mendukung dan sepakat setuju ya, Nasdem ya, kemudian PKS sudah menyatakan menyetujui gitu kan, ya nanti ketika perhitungan angket itu mau dibawa ke Bamus, Badan Musyawarah, kemudian mau diangkat di paripurna, itu kan hitungannya kan dengan hitung kepala, Mas. Dengan saya juga masih terus memberikan apresiasi kepada beberapa teman anggota DPR yang masih kritis ya gitu, baik dari PKB, dari PDIP, dari PKS gitu yang masih pada kritis. Cuman kan yang lain-lain kan tampaknya sudah melipir. Sudah menjadi hati-hati. Tapi kalau sekarang ini melipirnya kecepatan dan langsung ke tengah melipirnya. Oh, ke tengah. Sebenarnya kan itu sudah merupakan tanggung jawab kita gitu, sebagai seorang yang ya dibekali sedikit pengetahuan untuk mengerti dan harusnya bicara. Apalagi kampus, disebut-sebut nama kampus kan gitu. Nah, kampus yang cukup ternama lah, kampus itu sangat ternama di Bandung. Kenapa sampai MOU-nya beredar, kampus itu tidak bicara? Itu yang saya sesalkan sampai dengan hari ini. Ya wajar kan kalau kemudian ikatan tapi alumni itu kan terkesan kan Mas Roy kritisnya by accident jadinya setelah dari pesantren ya. Enggak loh Mas. Enggak ya. Dari dulu kalau kita lihat rekam jejak 20 tahun yang lalu saya sudah bicara soal ini Mas. Enggak maksudnya kan tadi ada kembali. Udahlah kembali kepada Khito kan. Iya. Artinya nggak mau masuk wilayah yang ngeri-ngeri sedap begini kan. Iya. Nah, tetapi kan gara-gara memperhatikan debat itu, akhirnya kecemplung lagi gitu. Loh ya memang dasarnya teknologi kalau itu. Yang saya bilang teknologinya. Dulu sebenarnya semenjak dulu saya ngeritik 20 tahun yang lalu. Waktu itu yang saya kritik sekarang menjadi sahabat buku Snul Maria itu kan sama waktu itu. Jadi waktu itu program perhitungan yang dipakai oleh KPU itu sangat lambat, tidak cepat, kena hack lagi. Nah, cuman kan saya appreciate-nya waktu itu kan ketika kena hack langsung bukan panggil malah polisi langsung masuk. Langsung meriksa. Ini juga Mas. Jadi harusnya ketika ada kejadian semacam ini, polisi itu harusnya advance gitu loh. Dia nggak harus nunggu laporan atau malah kalau sudah dilapori malah nggak mau gitu. Dia kan harus masuk periksa itu kan server Sirekap itu gitu. Kan kalau independen. Sekali lagi kita bicara independensi kan. Makanya itu dulu aja 20 tahun yang lalu aja bisa begitu. Kenapa tidak? 20 tahun yang lalu itu polisi masuk terus langsung polis lain. Servernya yang ada di Imam Bonjol dan yang ada di Hotel Borobudur. Kemudian kena hackernya, ya karena yang merubah partai Jambu, partai Pisang, partai Kedondong itu. Dia bagus. Itu artinya polisi kerja bener, ya. KPU-nya juga jujur bener. Jadi dia tidak terlibat kan? Kalau dia terlibat dia pasti melindungi kan? Iya. Atau defense kayak yang sekarang ini. Iya. Jadi waktu kan itu sederhana kita mau diperiksa mau di apa asal nggak terlibat dan asal nggak dikerjain gitu. Kita kan takut juga kalau dikerjain ya kan? Waktu itu saya sangat salut ya narkoba itu itu tahu-tahu di servernya ditaruh narkoba gitu kan. Tapi kan ya artinya waktu itu semuanya lurus. Ya waktu itu semua masih lurus lah 2004 itu. Jadi polisinya juga bagus, KPU-nya juga bagus. Jadi karena jadi buat kejahatan itu juga berkembang. Berevolusi. Iya. Seperti tulisan saya beberapa edisi yang lalu ketika saya pernah ngalamin jadi caleg dan suaranya diambil oleh teman satu partai waktu itu kan berkembang. Yang ngambil tadinya teman satu partai.
itu hanya saksi antar partai aja. Kemudian berkembang saksi antar partai. Suaranya diambil partai sebelah, ya kan, dipindah gitu. Sekarang berkembang ke oknum dari KPS atau KPUD. Karena dia yang bisa mengasih kita sisa suara. Seperti yang terjadi pada partai salah input itu. Jadi standby loan gitu ya. Dan itu modus banget. Artinya kan sekarang semua menjadi, ya semua sudah levelnya sudah di level rusak lah. Udah makin canggih ya. Makanya kan saya selalu usul Mas dari dulu. Sebenarnya teknologi ini solusi untuk membuat perhitungan itu bisa sangat cepat. Artinya ya di input saja dari TPS. Nggak usah pakai canggih-canggih OCR, OMR lah. Angka yang itu dimasukkan oleh operator, diawasi oleh saksi-saksi ketika masukkan ngetik. Oke, Pak, ketik ya. 1, 2, 3 ketik angkanya berapa? Cek. Dah, sampai di pusat cek. Di pusat ada yang merekonfirmasi angkanya benar 123 betul Pak. Udah selesai. Tapi kalau di daerah yang tidak bisa input gimana? Ya daerah kayak yang betul-betul remote area itu mungkin. Ya mungkin saja itu harus menggunakan teknik dipoto dulu. Ya intinya adalah so simple sebenarnya. Kalau misalnya pelaksana dan aparatnya itu memang mau mewujudkan pemilu yang political jujur. Will. Intinya goodwill dan political will. Saya kira bukan political will lagi nih. Ini soal takut neraka atau tidak ini. Orang udah banyak yang nggak takut neraka karena dipikirnya malaikat bisa disogok. Nah itu gitu. Jadi sekarang yang terjadi kan sudah kayak gitu. Aduh, gila memang. Oke Mas Roy, ada lagi mau yang disampaikan? Ya, menurut saya terakhir hanya bilang itu tadi. Saya meskipun orang bilang pesimis ya, tetapi saya masih tetap punya setitik harapan ya kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala keterbatasannya. Meskipun kita tahu komposisinya, kita tahu juga ada kekuatan besar seperti yang sering dibilang, tapi ya semoga saja tidak naif amat lah MK itu. Kalau komposisi sekarang 3-3-2. Nah, itu. Jadi 3-3-2 itu 3 pro Gibran, 3 yang tidak mengabulkan Gibran, 2 hakim baru. Itu yang susah juga. Karena 8 Paman Usman nggak ikut soalnya. Ya, pasti nggak ikut ya. Pasti itu sudah keputusan MK. MK. Dan sudah dikonfirmasi oleh ketua MK yang baru. Ya, Pak Suharto ya. Sekarang sering sakit-sakitan katanya. Waduh, itu lagi. Gitu. Nah, terus angket ini kan juga maju mundur kan ini, poco-poco maju mundur cantik kan, artinya partai-partai yang kemarin syarat kan kelihatannya gampang, 25 plus minimal 2 fraksi, ya kan? Tapi kenyataannya ketika satu partai sudah menyatakan mendukung dan sepakat setuju ya, Nasdem ya, kemudian PKS sudah menyatakan menyetujui gitu kan, ya nanti ketika perhitungan angket itu mau dibawa ke Bamus, Badan Musyawarah, kemudian mau diangkat di paripurna, itu kan hitungannya kan dengan hitung kepala Mas. Jadi hadirin di anggota diminta berdiri terus dihitung. Nah itu udah kritis banget. Begitu partai yang mendukung dibuat supaya tidak hadir fisik di ruangan, sementara partai yang tidak mendukung dihadirkan semuanya, ya udah kalah lah di situ. Angket nanti kita akan lihat soal kehadiran, yang kedua soal perintah. Kalau perintahnya mengatakan kami mau membebaskan anggota kami untuk mendukung atau itu masuk angin deh. Karena kalau dia membebaskan pasti ya takut-takut semuanya. Kalau dia jelas firm memerintahkan ya kan, semua partai semua anggota fraksi mendukung. Dengan saya juga pasti terus memberikan apresiasi kepada beberapa teman anggota DPR yang masih kritis ya gitu, baik dari PKB, dari PDIP, dari PKS gitu yang masih pada kritis. Cuman kan yang lain-lain kan tampaknya sudah melipir, sudah menjadi hati-hati. Tapi kalau sekarang ini melipirnya kecepatan dan langsung ke tengah melipirnya. Ke tengah. Orang itu kan melipir itu ke samping, pinggir. Ke pinggir kan dapatnya 1 atau 3 kan? Tapi langsung ke tengah melipirnya. Nah itu Mas. Jadi kalau ditanya bagaimana, apakah bisa nanti mau gabung dengan pemerintahan? Itu bukan prioritas. Katanya begitu. Kalau bukan prioritas artinya masih ada keinginan. Itu. Nah, at last but not least yang saya bilang, saya tetap tidak akan berhenti teriak Mas. Ketika teknologi masih digunakan tuh hal kayak gini. Gitu. Jadi selalu yang saya bela itu adalah bagaimana jangan sampai teknologi itu disalahgunakan atau bahkan digunakan untuk berbuat salah. Ya, tidak hanya disalahgunakan, tapi digunakan berbuat salah. Tidak hanya disalahgunakan, tapi digunakan secara salah. Nah, itu seperti yang sekarang ini. Itu yang saya teriak betul, dan ya meskipun tentu yang namanya resiko itu selalu ada.
Tapi ya namanya resiko kan pasti juga terukur. Itu aja. Ya. Mau ke pemirsa? Cukup saya kira itu. Ya, jadi artinya saya tetap pada pendirian. Jadi insya Allah apa yang saya lakukan ini ya itu hanya menegakkan kebenaran dalam penggunaan teknologi. Itu aja. Oke, sahabat Era sekalian, tidak terasa ya, karena ini perbincangan yang menarik ya soal rungkat-rungkut ini. Karena bagaimanapun sekarang kalau ditanyakan kepada kita berdua, jangan lagi Anda berpikir 0103 ya. Berpikirlah bahwa negeri ini harus diselamatkan. Setuju. Karena ada orang yang ngirim saya Al-Qur'an. Katanya ini surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 123. Bunyinya begini. Saya dengan bahasa yang agak bagus dan sedikit. Begitulah ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah. Kami angkat pemimpin-pemimpin yang jahat. Lalu para pemimpin jahat itu melakukan tipu daya kepada rakyat negerinya. Tipu daya yang dilakukan para pemimpin jahat kepada rakyatnya itu hanyalah merugikan diri mereka sendiri. Tetapi para pemimpin jahat itu tidak mau menyadari kesalahannya. Luar biasa. Dan ini Quran surat Al-An'am ayat 123. Ayat 123. Kayak mobil saya itu 123. Oke, ya sahabat Era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.